Ada yang tertarik menjadi penulis? Nggak ada? Oke. Oke. Nggak harus jadi penulis, tapi kalian harus bisa menulis. Literate, ya. Saya ambil contoh nih. Ini literasi sederhana ya. Saya berdiri di sini. Oke. Misalkan mic saya taruh di sini, apa yang terjadi ya? Ada penjelasan? Ini literasi. Contoh, ini hal yang kita dalam sekitar kita. Karena kita tidak paham sehingga solusinya juga nggak paham. Itu contoh perlunya literasi. Anda bisa kasih penjelasan? Ini pelajaran fisika kelas berapa ini ya? Ya kita tahu istilahnya story, feedback, dan kita bisa apa sesungguhnya. Ya ini contoh bahwa oke, kalau mikrofon di sini maka suara kita yang ada di sini langsung masuk ke sini sehingga sekali seperti itu bunyinya seperti itu. Makanya kadang kita lihat kalau suatu pertunjukan lihat posisi mic dan speakernya di mana. Itu karena dia sudah literate di bidang sound system sehingga bisa mendapatkan speaker dan mikrofon yang besar-besar tanpa menimbulkan story. Nah, kadang kita karena awam kita pakai speaker kecil ada story. Maka itu contoh perlunya literasi. Oke, kita kembali ke menulis lagi ya. Saya akan sampaikan sekilas saja ya. Apa sih perlunya menulis? Lalu bagaimana memulainya? Lalu mungkin nggak semuanya kita cover ya, nanti akan berbagi dengan yang lain. Lalu gimana caranya agar kita menulis itu dengan senang hati? Ada yang menulis dengan senang hati di sini? Oke. Ada yang menulis karena terpaksa? Ya. Nah, mungkin di awalnya terpaksa, tapi jangan terlalu lama terpaksanya. Harus kalian bisa mendapatkan itu. Bagaimana caranya kita menulis, tapi kita senang dengan menulisnya. Akan beda tuh yang ditulis antara kita menulis dengan terpaksa dengan menulis karena kita cinta. Sama aja dengan orang lain. Kalau kita berinteraksi dengan orang yang terpaksa, akan beda hasilnya kalau kita berinteraksi dengan orang lain dengan cinta. Betul nggak? Oke. Kenapa sih kita perlu menulis? Ayo. Karena disuruh Bu Widya. Betul nggak? Ada yang lain jawabannya? Ayo. Sorry, bisa sekali lagi? Terkadang kita perlu menulis itu untuk menyuarakan perasaan yang tidak bisa kita bicarakan, Pak. Jadi ini ya, kadang kita nggak sampai atau karena kendala lain sehingga kita media tulis menjadi ekspresi kita. Ya, kadang kita merasa lega tuh, ada masalah begitu kompleks dalam kehidupan kita, tapi begitu dituliskan rasanya plong, jadi lebih enak. Ya, dari yang lain? Hanya itu aja? Ya, yang lain cowoknya pilih. Yuk. Cowoknya yuk, di belakang. Ada lagi? Well, menulis ada banyak alasan tuh ya. Bisa aja nih tadi sedih. Tadi siapa namanya tadi? Zunia. Dunia or Zunia? Oke. Tadi dunia sudah menyampaikan itu tadi sebagai media untuk mengekspresi kegundahan, kegalauan, atau mimpi-mimpi dan sebagainya. Ya, hal yang lain adalah menulis sesungguhnya merupakan cara untuk menunjukkan keahlian kita nih. Kalau kalian pandai menulis tentang hal apa aja, misalkan kalian hobi durian, ya, lalu kalian tuliskan, itu bisa menjadi promosi gratis, nggak harus bayar tuh. Misalkan ditulis di media, ternyata kalau mau bicara dengan durian, hubungi si A, kan ini banyak nulis namanya. Oke, contohnya seperti itu. Lalu berikutnya
di dalam menulis kita nggak harus menulis apa yang kita pahami. Oke. Bisa juga kita menulis sesuatu yang kita belum pahami betul. Ya, kok bisa? Karena dengan menulis memaksa kita untuk belajar. Oke, misalkan kalian mau menulis tentang apa? Wisata di Tanjung Jabung Barat misalnya, kalian baru tahu sedikit. Tapi kalian bisa menulis nanti dengan lengkap dari mana informasi lainnya dengan cara belajar menggali informasi. Makanya orang yang banyak menulis biasanya dia juga orang yang lebih pintar karena dia banyak belajar. Oke, jadi kalian jangan mengeluh kalau mau menulis tapi nggak ada data, nggak ada info. Karena dengan menulis itu kita justru didorong untuk belajar. Oke, dengan menulis juga akan meningkatkan profesionalisme kita. Kalian yang sering ikut lomba tuh lihat, kalau lomba yang pertama kayaknya berat banget tuh, tapi begitu udah ikut sekali, apalagi juara, kayaknya jadi udah tergambar, kayaknya seperti ini. Oke. Nah, ini menulis juga merupakan proses kehidupan nih. Nanti kalian sekarang kelas 10, 11, 12 itu akan beda menulisnya nanti kalau kalian konsisten melakukannya. Ya, lalu hal yang lain adalah menulis bisa menghasilkan karya yang abadi. Mungkin kita nggak ada di Tanjung Jabung Timur lagi atau nggak ada di dunia lagi, tapi buku kita mungkin masih dibaca orang. Ya, mudah-mudahan. Ini saya lakukan aja deh. Nih, saya ambil salah satu kutipan nih. Orang yang berani menulis adalah mereka yang berani bermimpi, dan orang yang bersedia membagi mimpinya kepada orang lain adalah mereka yang siap untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Oke, kalian bisa menuliskan tuh mimpi-mimpi kalian sekarang. Ya, paling tidak dengan menuliskan udah tergambar nih bahwa kita akan mencapai ke sini nih. Oke, kita lihat video sebentar ya. Ada yang sudah menonton atau membaca bukunya? Menonton sudah belum? Membaca apa lagi? Ya. Kita lihat video ini ya. Bahwa dengan menulis, lihat manfaat yang bisa diperoleh. Dari belakang kedengeran nggak?
oke, sekilas aja ya. Nanti kalian bisa baca bukunya. Intinya adalah ya dari menulis bisa keliling dunia. Oke. Lalu menulisan tadi bukunya sekarang udah difilmkan sekian tahun yang lalu. Ada bagusnya nih Bu Widya, kalau mereka juga pertama baca bukunya dulu, jangan nonton dulu. Ya, kalau udah baca baru nonton deh. Oke. Nah ini saya akan kasih mungkin sebagai pengantar ya. Jadi intinya adalah kalau dengan menulis kita bisa mencapai banyak hal. Oke, dengan menulis yang bagus kalian nih kalau untuk anak sekolah bisa ikut lomba, bisa keliling jalan-jalan Indonesia gratis. Mau nggak? Kalian bisa usulkan kegiatan, misalkan dengan selain lomba ya, dengan menulis kalian bisa membuat proposal project apapun untuk sekolah, untuk kalian dan sebagainya. Dengan menulis kalian bisa menjadi content creator, bisa menghasilkan uang nggak harus keluar rumah. Apalagi kalau suka-suka bisa menulis buku, menulis cerpen dan sebagainya. Jadi kalau saran saya nih, mumpung kalian masih belajar di SMA, meskipun nggak punya cita-cita atau nggak tertarik jadi penulis, pelajari benar-benar menulis. Menulis itu ada ilmunya loh. Sekali dapat itu gampang, jadi apa aja bisa ditulis. Tapi kalau belum dapat ilmunya, aduh gimana ini nulisnya ya? Ya, ibarat orang yang sudah ahli masak tuh ya. Masak dia harus hanya pakai resep, oke ini tambah ini dimasak jadi. Itu kalau yang belum bisa. Tapi kalau di mata seorang yang sudah ahli masak, apa aja yang ada di rumahnya bisa diolah menjadi masakan. Oke? Ada yang mungkin punya pengalaman seperti itu? Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada saya yang tanya aja. Oke, tadi udah ditanya, udah punya gambaran seberapa banyak sih yang tertarik untuk menjadi penulis, seberapa banyak yang hobi membaca, seberapa banyak yang membaca konsisten dan seterusnya. Apa yang kalian hadapi ketika menulis? Kesulitannya apa? Yuk. Oke. Bisa di-share mikrofonnya, Bu. Kesulitannya itu mungkin kadang mood yang suka berubah, Mbak. Oke. Moodnya berubah-ubah tergantung kondisi cuaca. Lagi banyak asap, beda. Lagi banyak hujan, beda. Dan seterusnya. Oke, yang lain lagi. Ayo, mungkin yang di tengah atau yang di pinggir sini. Ayo, don't be shy. Kata Pak berbahasa Inggris. Oke. Kosakatanya kurang tepat, Pak. Oke, kosakatanya kurang tepat. Oke. Terutama apalagi kalau lagi bikin judul tuh, kadang nggak pas ini ya dan sebagainya. Ada lagi? Terkadang tuh bingung, Pak, mau nulisnya tuh dari mana dulu. Oke. Terlalu banyak ide di kepala sehingga bingung nih mau yang mau tulis yang mana tuh. Oke. Kosakata, mood, mulainya dari mana? Ada lagi? Oke. Set. Izin sebelumnya, Pak. Jadi karena kesulitan dalam menulis tuh salah satunya kayak gini, Pak, mengatur plot agar tidak terjadinya tabrakan atau kacangnya plot tersebut. Oke, plotnya terutama kaitan dengan creative writing ya. Terima kasih, Pak. Gimana caranya agar logis, sistematis, enak membaca dan seterusnya. Oke, masih ada lagi? Kondisi, Pak, terkadang tuh susah untuk mengatur kalimat yang tepat dan benar. Oke, masih ada? Kadang kebingungan mau ngawalin ceritanya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo coba di mana? Motivasi yang cowok nih kayaknya. Apakah ada cowoknya di kelas ini? Ada. Kayaknya nggak ada, Bu, nggak ada suaranya. Ada ya, Pak. Norman? Ayo coba. Norman. Yang ganteng lagi ya. Ya, yang ganteng, Bu.
Oke. Oke. Kita siap-siap ya untuk sesi berikutnya ya. Oke, tadi ada banyak hal. Ya. Saya mengibaratkan, saya akan nggak jawab satu persatu kayaknya. Saya hanya mengibaratkan menulis itu seperti naik sepeda. Ya. Kalian bisa naik sepeda? Oke. Apa kalian langsung bisa naik sepeda? Ada prosesnya. Kadang harus jatuh bangun dulu, harus lecet baru bisa. Oke. Nah, menurut juga seperti itu tuh, tapi harus tetap dicoba, nggak boleh menyerah sebelum akhirnya bisa. Pada awalnya kalian belajar naik sepeda, belum bisa ngatur keseimbangan jatuh, ya. Lalu perlahan semakin ahli kalian sudah bisa mengatur keseimbangan, oke, udah bisa nyaman naik sepeda. Sekarang kalian mulai gaya-gayaan tuh, mulai lepas tangan satu, udah itu lepas tangan dua, udah itu roda depannya diangkat lagi, ya. Udah itu naiknya kalian biasanya dari kiri atau dari kanan? Dari kiri. Kalau yang udah ahli naik sepeda nggak harus seperti itu. Dari kanan boleh, dari belakang boleh, dari depan juga bisa. Menulis juga seperti itu. Ya seperti kalian tadi, aduh mulainya dari mana ya? Nggak harus dari kiri, dari kanan juga bisa. Tapi kalian udah ahli dulu. Nah mungkin hal yang lain. Tadi juga ada yang belum mood. Saya mengibaratkan ketika kalian menulis, indera apa yang kalian gunakan untuk menulis? Atau bagian tubuh apa yang kalian gunakan untuk menulis? Tangan. Oke. Good. Selain tangan ada lagi? Mata. Selain mata? Pikiran. Selain pikiran? Hati. Oke. Nah, kalian pernah nggak merasa kalian begitu cerdas, begitu gampang menulis? Tapi di sisi lain kayaknya sulit banget untuk menulis satu kalimatnya nggak selesai. Kenapa itu terjadi? Ini kalau menurut saya nih, karena tadi antara tangan, mata, pikiran dan hati nggak di satu frekuensi. Kok bisa? Misalkan tangannya ada di SMA 5, pikirannya ada di Kerinci, hatinya ada di Padang, sehingga perlu energi nih. Nah kalau ini bisa jadi satu frekuensi, itu punya energi yang tinggi sehingga kalian begitu cerdas. Nah sekarang gimana caranya agar menyamakan frekuensi ini nih? Ya misalkan ini, karena kalian ngeluh untuk menulis nggak ada waktu untuk menulis. Ketika sudah ada waktu, duduk di depan komputer, bingung apa yang mau ditulis. Pernah nggak gitu? Nah gimana caranya solusinya kalau gitu? Ada yang mau sharing? Ada yang punya pengalaman? Kalian bisa menemukannya sendiri. Tapi kalau saya nih, usahakan untuk mengkondisikan agar tadi antara mata, pikiran, hati, tangan di satu frekuensi. Misalkan kalian bisa terus saja, saya lagi jutek banget nih, nggak ada ide. Saya udah disuruh oleh Bu Widya menulis sejak minggu lalu, tapi belum ada waktu. Sekarang tidak ada waktu, saya nggak punya ide untuk menulis. Dan ini sangat contoh untuk tadi menggiring antara hati, mata, pikiran kita ke satu frekuensi. Oke, yang pertama. Yang kedua, kebiasaan. Kita itu punya jam biologi. Kalian kalau yang biasa bangun pagi tadinya pakai waker, nanti nggak pakai waker lagi, udah terbentuk jam biologinya sehingga jam 5 bangun. Menulis juga seperti itu tuh. Kalau kalian menjadi penulis yang hebat, coba merubah hal sedikit aja. Misalkan oke, kalian merasa nyaman menulis kapan? Misalkan jam 5 pagi atau habis maghrib, terserah. 5 menit aja. Oke, biasakan menulis apapun. Kalau tidak lakukan terus menerus, awalnya memang sulit, tapi ini udah jadi kebiasaan. Misalkan ini habis maghrib waktu yang menulis, akan menulis. Dan yang lain-lain, kalian bisa menemukan sendiri. Apa yang bagus bagi saya belum tentu bagi kalian. Kalian bisa menemukan sendiri. Oke? Kayaknya dari saya itu aja dulu sebagai pengantar. Nanti kita akan ice breaking sebentar agar kalian lebih semangat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Nah, ternyata ada banyak hal yang sudah diungkapkan oleh teman-teman di SMA 5 Tanjung Jabung Timur.
sebenarnya ada banyak hal dan tips and trick yang bisa teman-teman tangkap, tapi dari narasumber satu lagi, Bu Yanti. Karena boleh kasih bocoran dikit sebelum kita bermain dan masuk ke sesi Bu Yanti. Nah, jadi teman-teman, Bu Yanti ini selain ibu rumah tangga adalah ketua dari Rumah Baca Evergreen. Nanti silakan googling di Instagram, itu banyak sekali kegiatannya. Dan Rumah Baca ini sudah mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud di tahun 2014 Bu ya? 2015 sebagai Taman Baca Kreatif dan Rekreatif. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi salah satu poin yang membuat sosok inspiratif ini bisa dinilai dapat predikat tersebut, pertama, ibu itu bisa menghasilkan para penulis cilik level SD. Bayangin, saya yang segini aja nulis aja masih jeda-jeda gitu kan. Ibu bisa menghasilkan adik-adik penulis cilik yang ada di kota Jambi bahkan di sekitarnya. Buku-bukunya udah terbit hampir setara dengan yang ngomong tadi di Gramedia tadi ya Bu ya. Nah, berarti Jambi itu punya potensi. Cuma gimana kitanya mau atau enggak nih untuk menjadi seperti itu. Tinggal nanti minta ilmunya dengan Ibu. Boleh Bu ya? Bagi-bagi tipsnya dengan Bapak tadi udah. Cuman Bapak tadi udah ngasih tahu ya, ada sinkronisasi antara otak, pendengaran, tangan. Nah, sekarang kita masih bermain juga dengan tangan. Kayaknya ini kita coba untuk berpasang-pasangan, oke? Silakan nanti pilih pasangannya satu. Yang belum berarti pindah ke sini biar ada pasangannya. Terus semuanya berdiri. Boleh berdiri dulu teman-teman. Silakan Bapak Ibu juga kita ajakin, oke? Yang belum ada pasangannya loncat ke meja yang sebelumnya, oke? Udah klop di belakang aman, di meja tengah aman. Cocok ya? Lalu boleh deh hadap-hadapan. Yang putra-putra, yang putri-putri, oke? Tangannya dilambai-lambai dulu di atas dada, gitu kan? Semua lengkap ya? Oke. Cara tuh. Oh iya, oke siap. Bapak, iya ganteng, maju sini satu. Kamu belum ada pasangan sama Bapak, oke? Nah, cara bermainnya pernah salaman? Untuk ini pasangannya pas ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Pernah salaman? Pernah salaman? Yang ke depan, oke? Hanya saja salamannya itu ditahan dulu, agak gantung dikit. Salamannya gantung. Nah, belum disentuh, oke? Gitu. Lalu bikin kesepakatan antara si A dan si B itu mau warna apa? Saya cuma terpikir dari pakaian yang ada di sini, kayaknya yang terpikir itu hijau sama hitam, jilbabnya hitam, oke? Bikin kesepakatan, Bapak mau warna apa Pak? Kita kan cuma dua dulu Pak. Belum fokus, oke? Mau hitam apa hijau? Hijau, berarti teman pasangannya hitam, oke? Udah? Boleh deh saya lihat yang mau berapa tadi Pak? Hijau angkat tangan. Bikin kesepakatan dengan temannya. Oke, udah siap belum? Hijau. Salah satu ya, kamu apa? Hijau, oke? Nah ya aman ya, berarti pasangan satunya lagi itu kita tes dulu. Jadi ketika nanti saya sebutkan salah satu warna, maka tangannya harus standby. Jangan bersentuhan dulu ya. Gantung. Kalau saya sebut hitam, maka Bapak yang hijau nangkep tangannya yang hijau. Dengan ditangkap gini, gitu. Kan dia hitam. Oke? Tapi jangan kabur keluar. Nanti jadi kita main. Tetap badannya standby statis, tapi tangannya aja yang dihindari. Karena temannya mau nangkep. Oke? Siap? Boleh melengos, boleh ke atas gimana Bu? Jadi kalau saya Iya. Oke, kalau saya bilang hitam, maka yang hijau kejar. Kalau kebalikannya saya bilang hijau, hitam tangkep. Oke? Sip? Oke, mulai ya. Tangkap tangan ya. 1. Saya butuh hijau. Yang hijau. Oke?
Dengan hitam. Sekarang kita pakai agak literasi dikit ya. Saya pakai cerita dikit, oke? Pagi ini, standby tangannya di depan. Saya bersama Pak Bambang dan Bu Yanti pergi ke Sabah dengan menggunakan mobil berwarna hijau. Aman ya? Lalu ketika di perjalanan kami melihat masjid berwarna putih. Setelah itu tanpa sadar saya mengeluarkan hingus. Saya bersihkan hingusnya tadi dengan menggunakan tisu warna hitam. Yang dapat siapa yang dapat? Oh, alhamdulillah selamat. Yang mana? Hampir dapat ini dapat. Oke, tidak apa-apa. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Gimana? Sudah tahu kan? Iya. Gimana? Nah, saya melihat bahwasanya teman-teman itu sudah merasa nyaman, sudah mengekspresikan segala macamnya, lupa dengan tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya. Saya harap kita tetap dalam kondisi yang seperti ini. Ekspresikan apa yang mau diekspresikan, sampaikan nanti ketika ada pendapat, sehingga nanti apa yang didapatkan ilmunya itu lebih keras. Oke? Siap? Bu Yanti gimana? Tugas standby? Oke, silakan kepada Bu Yanti, dipersilakan. Balik lagi ya. Nanti kita main lagi, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana seru? Kak Ita ini punya banyak, dia punya banyak bank